Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat-sehat ya di masa pandemik ini. Kita harus lebih banyak di rumah. Insya Allah kita semua dalam lindungan Ilahi Rob. Selanjutnya, kita akan lihat sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan, apa itu maksudnya adalah proses di mana mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan akan kita bedakan menjadi dua. Pertama, mekanik, yaitu perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi kecil dan halus. Kemudian kimiawi, perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Saluran pencernaan terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita akan lihat apa saja yang ada di mulut, ya. Di mulut itu adalah di dalamnya terdapat gigi, ludah, dan lidah. Jadi pencernaan pada mulut itu disebut dengan pencernaan mekanis, di mana dengan bantuan lidah dan gigi itu makanan dihancurkan, kemudian lidah membolak-balikkan makanan, kemudian dihancurkan secara merata, dan lidah juga berfungsi membantu menelan makanan. Lidah juga akan membantu mengecap rasa, di mana ada rasa pahit, asin, dan asam serta manis. Gigi dibedakan atas ada gigi seri, ada gigi geraham, dan ada gigi taring. Kelenjar ludah itu dihasilkan di bawah telinga, kemudian di bawah rahang. Nah, itu kelenjar ludah yang membantu proses pencernaan makanan yang ada di mulut. Selanjutnya alat yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini panjangnya sekitaran 20-25 cm. Yang paling penting di dalam kerongkongan ini ada satu gerakan yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang berfungsi untuk meremas-remas makanan sehingga makanan terdorong turun dari kerongkongan masuk ke lambung. Ini perkiraan waktunya lebih kurang 6 detik sampai ke lambung. Jadi dari mulut makanan menuju kerongkongan, kemudian akan menuju ke lambung. Berikutnya lambung atau ventriculus. Nah, lambung kita ini terdiri dari kardia bagian atas, fundus, dan pilorus. Ya. Fundus bagian tengah, pilorus bagian bawah. Nah, berikutnya usus halus atau intestinum tenue. Nah, usus ini dibedakan atas duodenum, jejunum, ileum, dan rectum. Kita lihat. Usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, usus penyerapan atau ileum. Kita akan lihat bagaimana pencernaan makanan yang diawali dari mulut ya, akan turun ke kerongkongan, kemudian dari kerongkongan akan turun ke lambung. Nah, di lambung ini juga ada getah-getah pankreas yang menghasilkan berbagai enzim yang berfungsi untuk membantu pencerapan makanan. Selanjutnya, getah-getah pankreas itu menghasilkan enzim, di antaranya adalah enzim yang bisa membantu menghaluskan makanan. Selanjutnya ada kantong empedu yang berfungsi mengaktifkan lipase pankreas, kemudian menurunkan tekanan permukaan butir-butir lemak sehingga dapat diemulsi dalam pencernaan. Nah, empedu ini di dalamnya bisa dihasilkan zat warna empedu atau kita sebut dengan bilirubin atau biliverdin. Kemudian garam empedu dengan fungsi adalah mengemulsikan atau memecah lemak, membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan. Selanjutnya bagian yang juga berfungsi dalam pencernaan makanan adalah secara umum itu adalah
Hati juga, karena di dalam hati ini fungsinya dia bisa mengubah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, ya. Kemudian akan mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Alat berikutnya adalah usus besar atau intestinum crassum. Nah, usus besar ini di sini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri. Bakterinya adalah bakteri E. coli. Ya, kita akan lihat. Dan terakhir adalah anus, di mana anus ini merupakan dinding yang diperkuat oleh 3 sphincter yang bekerja tidak menurut kehendak. Kemudian ada bekerja juga tidak menurut kehendak yang disebut sphincter levator ani, yang atas tadi sphincter ani internus. Kemudian bekerja menurut kehendak adalah sphincter ani externus. Ini anus. Gangguan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama adalah gastritis, di mana peradangan terjadi pada dinding lambung karena kadar asam klorida terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah diare, di mana perut terasa mules dan feses menjadi encer. Ini terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Konstipasi berikutnya merupakan gangguan pencernaan di mana penderita mengeluarkan feses yang keras. Ini akan terjadi sembelit karena penyerapan air oleh usus besar terlalu banyak. Dan berikutnya adalah appendicitis, di mana gangguan pencernaan terjadi peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.